Baik, saya akan mulaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wa qala Allah azza wa jalla aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin rawahu Muslim, idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salih yad'u lah. Wa qala aidan inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala salasun fihinal barakah al-bai' ila ajal al muqarada wa khaltul burri bisyair lil bait la lil ba'i. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Amma Alamia, Kang Adi Sumarna yang sudah memberikan waktunya untuk kita bisa malam hari ini kita diskusi bersama terkait dengan menulis ya. Ada satu energi yang saya rasakan itu menjadi sebuah supporting ya, sebuah kekuatan yang sangat luar biasa ketika segala sesuatu itu kita serahkan ke yang maha ghaib gitu ya. Ini saya coba coach juga ke banyak sekali teman-teman. Tadi siang kebetulan dari habis duhur sampai asar itu juga saya mengcoach satu penulis, sudah 2 tulisan yang diterbitkan gitu ya. Sekarang sedang diajukan juga ke Gramedia juga. Jadi beliau seorang pendongeng gitu ya. Kemudian tapi dia suka terakhir bocorannya tadi itu kita sudah diskusi tentang menjadi guru bintang 5. Wah, ini serius sekali dan menurut saya menarik sekali gitu ya. Kemudian juga sebelumnya juga hari ini juga saya sangat bahagia karena ada satu teman saya juga yang awalnya itu merasa nggak bisa menulis gitu ya, tapi kemudian tiba-tiba dia menulis sebuah artikel. Wah, saya happy banget nih, bahagia sekali gitu ya. Orang Galuga jauh sana gitu ya, tapi kemudian mau menulis gitu ya. Saya ceritakan menulis itu ya sesuatu yang sangat mudah menurut saya gitu ya, sangat mudah dan mungkin kita bisa lakukan. Nah, tentu saja nanti diawali dengan dengan sesuatu yang niatnya tadi lillah, ibadah ya. Ini niat awal, baik itu di niat awal ataupun juga proses dan tujuan. Ini menurut saya sangat penting sekali. Soalnya apa? Tadi kalau dikatakan kalau kita sama juga sih nanti dengan bekerja, dengan menulis buku, kemudian juga menulis artikel jurnal, menulis sebuah istilahnya itu artikel populer buat apaan gitu ya. Ya mungkin kalau ada beberapa orang tuh yang dibayar gitu ya, mungkin dia menyebarkan berita-berita yang mungkin hoax atau apa karena dibayar gitu kan. Nah kalau kita tidak, jadi pertama adalah pastikan bahwa niat awalnya itu adalah lillahi azza wa jalla ya. Demikian juga nanti prosesnya sampai kepada tujuannya. Nah, termasuk juga ada juga nih yang merasa menjadi sebuah hobi dan juga profesi ya. Plus nanti yang terakhir itu ada bisnis ya. Tadi katakan ya nggak apa-apa juga, tapi yang awal ini menurut saya yang sangat penting gitu ya. Kalau hobi disalurkan mungkin akan berpengaruh kepada psikologi kita lebih tenang gitu ya. Karena saya juga pernah mengisi di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan, mengisi tentang bagaimana menulis itu menjadi satu terapi bagi para pengidap penyakit endometriosis gitu ya. Dan ternyata itu cukup ampuh juga. Kemudian ada teman di Jogja juga membuat semacam writer terapi ya, writing terapi, hipnoterapi mirip lah, tapi dia bentuknya dengan menulis gitu. Jadi bukan hanya hobi, bahkan menjadi sebuah profesi juga tidak aneh sebenarnya. Sudah banyak sekali penulis baik fiksi ataupun non fiksi yang sudah terbiasa dengan hal itu. Nah, bisnis, nah ini menurut saya juga menarik ketika bicara tentang royalti. Kemudian nanti kalau sudah ada hakinya, ya materi duniawi, profesi bergaji dan juga royalti itu akan memunculkan uang tak henti. Ya, jadi seperti passive income. Ini
luar biasa menurut saya gitu ya. Nah kemudian ini ketika bicara tentang ibadah, nah ini sebagai sebuah profesi ini penting sekali ya, baik ini kalau dosen guru itu ya sebuah kewajiban itu ya, apalagi nanti guru besar itu ya. Jadi seorang guru dan dosen itu wajib menulis minimal 1 tahun itu adalah 1 artikel jurnal plus juga buku. ASN juga sama ya, PNS itu mereka juga memiliki kewajiban tuh untuk membuat sebuah tulisan. Kebetulan Pustaka Malamnya ini kita masuk ke tahun kedua untuk menerbitkan buku-buku dari Kementerian Keuangan gitu ya, dan itu adalah hasil dari risetnya para pejabat di Kementerian Keuangan gitu ya. Pengusaha juga biasanya kalau tidak dia ingin istilahnya itu apa ya, kayak semacam paspor global gitu ya. Jadi ketika mengenalkan itu dengan buku gitu ya. Kalau dengan kartu nama udah biasa gitu. Kalau dengan buku itu menjadi satu kebanggaan luar biasa. Peneliti dan juga termasuk nanti kepuasan jiwa ketika kita merangkai sebuah kata dalam menjadi sebuah kalimat tersusun dalam sebuah paragraf. Paragraf itu kemudian saling padu menjadi sebuah wacana, ide, gagasan yang muncul dari para penulis. Nah, ibu dan bapak sekalian, ini juga ketika bicara tentang bisnisnya seperti ini. Jadi kalau nanti ngomongin tentang bisnisnya itu lebih kurangnya seperti ini. Tadi karena kita ngomongin tentang writerpreneur nih ya. Jadi bisa menjadi penulis, bisa menjadi editor, bisa menjadi publisher, bisa juga menjadi seller ya. Dan itu sangat mungkin sekali dengan media sekarang itu kita merangkap semuanya ya, menjadi writer juga, editor juga, publisher dan juga seller. Ini menurut saya kan sangat mungkin sekali gitu ya. Nah kemudian ya ketika bicara tentang menjadi penulis nih biasanya gitu ya, ini banyak nih saya akan cepatkan gitu ya, karena saya yakin semua sudah paham tentang menjadi apa sih profesi yang kita bisa dapatkan dari seorang penulis. Nah tentu saja pertama adalah writer atau penulis ya, dia akan mendapatkan royalti, dia mendapatkan juga fee artikel dan juga ada jual putus naskah. Saya kemarin ya tahadus binikmah gitu ya, tim di di BI untuk menulis digitalisasi ekonomi syariah ya, fee-nya itu bisa bisa beli 2 motor tuh kayaknya tuh. Jadi luar biasa gitu ya. Itu cukup ini, padahal saya nulis hanya 30 halaman itu, 30 halaman. Terus juga saya ada 3 buku yang diterbitkan di UT, Universitas Terbuka, itu juga rata-rata di angka 50 juta satu modulnya. Itu juga luar biasa sekali kalau menurut saya gitu ya. Nah, ghostwriter ini juga banyak sekali gitu ya. Nah, nanti pakai akadnya, kalau ini pakai akad ijaroh, berarti sewa gitu ya. Ujroh gitu ya. Jadi ghostwriter, jasa pengetikan menurut saya ini banyak sekali kalau kita ingin menjadi sebuah profesi ya. Ini menjadi editor juga sangat banyak sekali, sangat mungkin sekali. Ini menjadi penerbit buku, ini menjadi penjual buku, kemudian juga menjadi writerpreneur. Ini ketika bicara tentang writerpreneurnya, kemudian saya akan fokus kepada menulisnya nih, karena nanti bagian dari menulis gitu ya. Oke, buat bapak sekalian, ini ketika bicara tentang kepenulisan, ini banyak sekali. Nanti kita bisa diskusi lebih banyak tentang penulisan. Saya akan pindah ke slide yang kedua ya. Slide yang kedua ini terkait dengan langsung ya, saya ringkaskan ini biar cepat gitu ya. Ini materi-materi saya cukup banyak sekali tentang spiritual writing ya. Ini menulis dengan iman, kita tahu ini siapa gitu ya, kenal ini atau tidak, kemudian kenal ini atau tidak, kemudian mereka kenal atau tidak ini, kemudian juga buku mereka abadi padahal jasadnya telah lama pergi. Luar biasa sekali ya. Where your position. Nah, ini biasa untuk membangkitkan sentimen kita ya. Ada Palestina, ada hijab, ada Suriah, ada Rohingya, akhlak pelajar, rahmat Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang begitu melimpah, kesehatan yang begitu berharga, ketika kehidupan tidak akan selamanya. What can we do? Apa yang bisa kita lakukan? Mada yumkinuna an naf'al. Be a spiritual writer.
Kenapa? Ya, karena dengan menulis banyak sekali tadi manfaatnya nih ya. Bisa jadi kaya, menjadi terkenal, jalan keliling dunia, mendapat gaji sepanjang usia, warisan bagi anak cucu kita, bahkan menjadi amal soleh yang menyebabkan masuk ke dalam surga. Insya Allah kita bisa. Nah, apa itu spiritual writing? Menorehkan kalam ilahi dengan tinta imani dalam bingkai syariat suci, ya. Nah, seperti apa? Ya, kita lihat ini bicara tentang menulis, energi yang menurut saya sangat penting sekali. Ya, saya menyebutnya dengan ini fardu menulis, panjang sekali. Ini bicara tentang bagaimana sebenarnya energi menulis itu tidak akan pernah habis, sehingga bukan teknis kalau menurut saya. Justru keinginan yang kuat untuk menulis itu yang menjadi satu energi dorongan untuk kita bisa terus merangkai kata, kita langsung memadukan berbagai ide dan gagasan sehingga menjadikan apa yang kita tulis adalah bentuk dari amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah segala bentuk ya kerusakan, membawa ke surga, teman sejati hingga mati, dan ini inti dari spiritual writing. Nah, ini metode dari saya.